Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Belajar dari Yesus, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 11 ayat 29 dan 30. Yesus bersabda, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah menjalani setengah tahun. Di pertengahan tahun 2023 ini, kita melihat hubungan kita dengan Allah, sesama, dan lingkungan di mana kita tinggal. Jangan sampai kita menutup hati terhadap kehadiran Yesus di tengah-tengah kita. Bacaan Injil hari ini diawali dengan sikap orang-orang di daerah Korazim dan Betsaida yang menolak Yesus. Melihat hal itu, Yesus berkata, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus banyak ditolak atau kurang dianggap oleh orang-orang Israel, terutama kelompok-kelompok hebat, kalangan atas yang berperanan penting di Israel, seperti orang Farisi, ahli Taurat, orang Saduki, dan kelompok para imam. Bagi kelompok dan orang-orang dari kalangan atas, kehadiran Yesus sangat mengganggu dan menjadi halangan serta masalah serius. Sebab Yesus mengubah banyak hal serta mengganggu kemapanan dan kenyamanan hidup mereka yang telah bertahan selama puluhan tahun. Sementara kalangan menengah ke bawah seperti para pemungut cukai, nelayan, orang-orang sakit, dan para pendosa merasa sangat senang, terhibur, dan tertolong oleh kehadiran Yesus. Bagi orang-orang dari kalangan bawah, Tuhan Yesus adalah seorang pahlawan yang mau membela dan menyelamatkan hidup mereka. Dan dalam keadaan yang demikian, Yesus hadir bukan hanya sekedar untuk menolong, tetapi
mengajak semua manusia untuk mau belajar dari Yesus. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus mengajak kita untuk belajar dari Dia sedikitnya dalam 2 hal. Pertama, belajar rendah hati. Dalam kaitan dengan sikap Yesus yang sangat rendah hati, Santo Paulus yang pintar telah menuliskan sebuah surat kepada jemaat di Filipi, khususnya dalam bab 2 ayat 5 sampai ayat 11. Paulus mengatakan, "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa." Saudara-saudari terkasih, hal kedua yang perlu kita pelajari dari Yesus adalah sikap dan tutur katanya yang lemah lembut. Pengertian lemah lembut dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti baik hati, tidak pemarah. Dalam kaitan dengan sikap lemah lembut, Rasul Yakobus bab 1 ayat 21 berkata, "Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu." Sementara Santo Paulus dalam suratnya yang kedua kepada Timotius, khusus surat Timotius yang kedua bab 2 ayat 23, telah memberikan nasihat demikian kepada kita. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberi kesempatan kepada mereka bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Apakah selama ini kita sudah berusaha untuk belajar dari Tuhan Yesus yang senantiasa bersikap lemah lembut dan rendah hati? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengajarkan sekaligus memberikan teladan kepada kami untuk bersikap lemah lembut dan rendah hati dalam hidup sehari-hari.
curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami bisa bersikap lemah lembut dan rendah hati dalam menghadapi sesama kami. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.